aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logo. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di Jakarta ya. Dan di video kali ini saya masih akan membahas tentang burung murai batu, dan di sini yang akan saya bahas adalah kemarin tak ada pertanyaannya, poho deui pertanyaannya teh dari akang siapa, yang pentingnya mah begini katanya teh. Tenong katanya teh burung murai saya waktu pastol ya gacornya setengah edan katanya teh. Wah, gacor coros-cosan. Tapi kenapa setelah dia selesai mabung ya, dia itu jadi macet bunyi, dia itu jadi hilang birahi, gak ada emosi, pokoknya ngajejentul seperti tunggul, dan itu membuat saya kewalahan merawatnya hampir setengah gila, tapi hasilnya tidak ada anjay, setengah gila bagoy. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahasnya. Kebetulan saya juga sekarang mau ke kandang ternak ya. Jadi kenapa burung murai setelah mabung itu dia itu hilang birahi, hilang fighter, emosi gak ada. Itu biasanya penyebabnya karena apa, Cek? Itu biasanya penyebabnya karena dia itu memang habis mabung, terus dia itu masih lemes lesu ya. Itu sebenarnya biasa. Hal itu biasa terjadi pada burung-burung yang memang dia itu dengan kategori habis mabung ya, Beb. Oke, meureun teh yang natenya kela. Oke, jadi di sini yang akan saya bahas adalah tentang burung murai yang habis mabung ya. Dan memang habis mabung itu, burung itu memang dia itu seperti burung-burung yang muda lagi, seperti burung-burung yang ya kan waktu mabung dia itu tidak dijemur, tidak di embun, dia itu dikerodong terus-terusan, dia itu tidak mandi. Jadi sehari-hari dia itu ya memang dia itu menyendiri, terus merontokkan bulu-bulunya. Terus pakan itu ya selama mabung, pakan itu digunakan untuk pertumbuhan bulu ya, seperti itu. Dan di sini yang harus digarisbawahi, biasanya kita itu khusus untuk para pemula ya, biasanya kita itu tidak mengerti dan kita juga tidak memahami selesai mabung itu seperti apa. Anjir baboy teh. Selesai mabung itu biasanya ya ketika ekor sudah tuntas semuanya, ekor sudah lurus, ekor sudah mentok, ekor sudah kering, tidak basah, dan juga biasanya kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi biasanya itu kan karpet semuanya dicuci. Setelah itu kita lihat bawahnya karpet, setelah ekor semuanya mentok, semuanya sudah full ya untuk bulu-bulunya, kita lihat bawahnya karpet kan udah dicuci setiap hari. Biasanya saya itu mencucinya kalau setelah mabung, kita lihat di bawahnya itu pakai tisu begini. Kalau dilihat masih ada kotor-kotor ya, ada debu-debu, itu berarti belum selesai mabungnya, biasanya seperti itu. Dan rawatan saya masih dengan rawatan yang mabung. Jadi dia itu untuk extra fooding ya masih dibanyakan, untuk IF masih dibanyakan, untuk IF jangkrik masih dijor saya itu ya. Untuk pengembunan saya embun cuman tipis-tipis, paling pengembunan itu dari setengah 6. Anjir lo beringit bagoy. Paling pengembunan itu dari setengah 6 atau jam 5 lebih seperempat ya. Atau kalau lagi hujan jangan diembun sama sekali, karena memang pengembunan ini di sini gunanya, fungsinya itu untuk menambah birahi, untuk menaikkan birahi, fungsi dari pengembunan itu. Sedangkan fungsi dari pengembunan yang lain itu untuk supaya dia itu segar, supaya dia itu menghirup udara, supaya dia itu serasa ada di habitat aslinya di Gunung Buligir ya. Anjing teh lo baru inget pakoy aing geus mani kieu-kieu oge yeuh tuh tingali. Dan supaya dia itu si burungnya itu merasa rileks ketika dia itu setelah mabung ya, setelah dikokorodong, dia itu setelah tidak dimandikan, tidak dijemur, tidak diapa-apain. Jadi burung itu merasa segar kembali pada saat dia itu diembunkan. Fungsi pengembunan yang lain yaitu untuk menaikkan birahi ya, sedangkan fungsi penjemuran itu untuk menaikkan emosi ya, dan untuk berfungsi sebagai vitamin untuk menyehatkan dia ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya kan, kalau setelah setelah apa namanya teh, setelah mabung itu penjemuran jangan terlalu lama. Karena apa, penjemuran yang terlalu lama itu biasanya hanya akan menyebabkan burung kita itu
apa namanya, terusak untuk ininya, untuk bulunya jadi tidak metalik, jadi kusam. Ini setelah dia itu mabung ya. Nah, setelah dia itu beres semuanya, setelah pas karpet dilap, disusut pakai dibeginihin pakai tisu, dibeginihin teh tidak ada debu sama sekali, berarti itu burung sudah pure, dia itu beres mabung biasanya. Lalu rawatan seperti ini. Kalau masih ada debu mah biasa aja, jangkrik. Kalau biasanya jangkrik itu kan rawatan ketika dia mabung itu, jangkrik biasanya saya itu kasih 99, ya masih 99 saja. Kalau dirasa dibeginihin karpetnya masih hitam ya, masih ada kebul-kebulnya, masih ada debu-debunya, itu harus rawatan masih seperti itu. Dan masih dikokorodong dia itu setelah beres dijemur, angin-anginkan sebentar, korodong lagi. Kecuali nih rawatan setelah begini, pas dibeginihin pakai tisu, tidak ada debu sama sekali, ini rawatan yang saya lakukan. Biasanya itu saya kategorikan beres mabung. Setelah dokor ekor udah mentok begini, udah lurus, dia itu jadi tidak begini ya, tidak basah, itu biasanya 2 minggu baru selesai, baru tidak ada debu di tisu. Nah, itu biasanya yang akan menyebabkan kewalahan. Itu baru beres dokor, diturunkan lagi untuk IF-nya. Nah, itu biasanya birahi hilang timbul, emosinya juga tidak ada, dia itu hanya ngembeng-ngembengin bulu, anjir ngajejentul juga tunggul. Sedangkan burung murai itu sensitif ya, dari kandang besar ke kandang kecil aja dia itu biasanya macet bunyi dulu selama 1 minggu atau 3 hari, sebentar-sebentarnya biasanya. Dari kandang kecil ke kandang besar dia itu sama, ada macet bunyian. Dari settingan tertinggi kita turunkan ke settingan rendah, dia juga sama ada macet bunyinya. Karena burung murai itu burung yang sensitif kalau menurut saya ya. Jadi yang biasanya menjadi faktor kebingungan para pemula itu bingung ya, karena apa, dulu 99 dia itu gacor-cocosan, diturunkan menjadi 77, dia itu macet bunyi dulu, ngahulang dulu, lama juga, kadang ada yang 3 hari, kadang ada yang 1 minggu. Di selang waktu seperti itu kita itu kewalahan, kenapa burung langsung ngahuntad seperti ini, perubahannya sangat signifikan sekali. Nah, itu biasanya kita itu mulai coba-coba settingan-settingan yang gak jelas, dan itu membuat burung kita itu semakin rusak. Seperti itu biasanya. Kemarin juga ada yang ngomen begini, katanya teh kurang caprak kok cenah wungkul, cenah juga asal ngonten aja Kang. Kalau menurut saya pribadi ya, buat Akang yang ngomen seperti itu, Akang kalau Akang mampu, coba tuh Akang teh sok bikin konten, bikin channel. Kalau Akang mampu mah, kalau Akang bisa mah, sok Akang teh bikin channel, bikin konten seperti saya. Akang jangan merendahkan kemampuan orang lain, dan belum tentu kemampuan Akang juga diterima sama orang lain. Saya mah sok emosi, meskipun ya harus jadi konten kreator itu harus siap dengan segalanya. Oke, treatment setelah burung itu selesai, benar-benar selesai mabung, biasanya kalau hariannya 77, saya kembalikan lagi ke setelan awal, hariannya 77, 7 pagi, 7 sore untuk jangkriknya. Sedangkan untuk ulat Hongkong saya biasanya memberikan 3. Kalau yang tidak memberikan ulat Hongkong, jangan diberikan. Kalau saya ulat Hongkong itu bagus, apalagi burung-burung setelah stres, burung-burung nyilet, burung-burung yang bangel pokoknya mah, dikasih ulat Hongkong sok dah bakalan lama cecer-cecer lagi. Itu kenapa ulat Hongkong jarang digunakan ya, karena kalau untuk para pemain, untuk para penggantang biasanya tidak menggunakan UH di hari-hari biasa, karena nanti mereka bermain UH itu di hari H. Kalau burung kurang emosi, burung kurang tenaga, itu baru kita main-main di hari H-nya. Karena kalau burung terlalu di banyak UH, itu burung itu UH itu bagus, proteinnya itu tinggi. Jadi untuk pemberian pakan, treatment kita mulai aja dari pagi-pagi biasa saya pengembunan dari jam 5 saja, jangan terlalu malam. Dari jam 5 saja pengembunan sampai ke jam 6. Jam 6 kita bawa ke rumah, kita angin-anginkan sebentar. Setelah itu kita mandikan kalau jadwalnya mandi. Biasanya mandi abis mabung berapa kali dalam seminggu, cenong saya sama aja, tetap 2 kali dalam seminggu. Mandinya mandi pagi, setelah dimandikan baru saya menjemurnya. Nah, seperti itu penjemuran, jemur tipis-tipis aja, paling 15 menit atau 10 menit aja. 10 menit aja untuk semua tipe panas, tipe dingin juga sama. Saya penjemuran paling 10 menit aja, tidak dicor.
Nah, setelah itu barulah saya memberikan pakan jangkrik 7 pagi 7 sore dan UH-nya paling 3. Setelah itu nanti kita tambah lagi untuk pemberian IF ya, pemberian IF kita tambah di jam 12. Nanti saya memberikan IF-nya itu yang namanya itu kroto. Krotonya 1 sendok makan aja atau 1 cepuk madu. Biasanya saya memberikan untuk yang merah dada. Ini untuk yang merah dada, bukan pastol. Ini untuk yang merah dada, karena burung murai itu semakin tua itu birahinya semakin cepat kegali, emosinya semakin cepat naik. Makanya burung yang sudah merah dada, burung yang sudah tua itu tidak memerlukan puding yang terlalu tinggi. Dikasih IF 3 aja dia itu sudah mau cecor-cosan, sudah mau gacor, birahinya sudah naik, emosinya juga sudah naik. Berbeda halnya dengan burung-burung yang pastol, burung-burung muda. Burung-burung abis mabung itu burung muda lagi. Makanya apa? Burung-burung murai pastol, burung-burung murai yang masih dalam masa-masa pertumbuhan, kita sedikitkan IF-nya, itu burung ngahulang, itu burung macet bunyi, ngahunted. Karena apa? Dia itu masih memerlukan IF yang tinggi. Berbeda halnya dengan burung-burung yang sudah 3 kali mabung, 4 kali mabung, itu dikasih IF jangkrik 3 apa 5 juga itu udah bagus. Makanya kalau kita mau merawat itu harus ada pendamping sebenarnya. Kalau untuk yang awal-awal merawat itu biasanya harus ada pendamping, harus ada teman yang memang dia itu benar-benar udah mengetahui seluk-beluk di dalam burung murai. Nanti pas ada penyakit kita itu gak kewalahan. Seperti saya dulu, teman-teman saya kan pada main murai tuh. Jadi saya mah pas ada penyakit begini, Kang burung begini, Kang burung begini, Kang burung serak. Kamu kenapa bisa serak burungnya, katanya teh. Kata aku tidak susah mandi, aku tadi semprot-semprot, aduh mungkin ke masuk ke hidung, katanya teh. Nah seperti itu. Di sini juga kita harus tahu ya, bagaimana cara kalau burung kita itu masih kurang mau gacor ya, masih kurang mau bunyi. Biasanya saya itu mengsaunanya. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Setelah 1 bulan ya beres dokor, setelah 1 bulan begini dan juga dilap pakai tisu sudah bersih. Setelah 1 bulan saya melakukan jemur sauna. Jemur saunanya bagaimana, Cenong? Jemur saunanya biasanya saya itu melakukannya itu dengan cara burung kering kerodong basah. Itu biasanya yang saya lakukan seminggu 2 kali saja, dengan durasi berapa menit. Durasinya paling saya itu 20 menit saja, jangan terlalu lama, karena ini masih bulunya itu bulu-bulu muda. Bulu-bulunya takutnya itu lama kelamaan dia itu bulunya itu keriting ya, dan juga itu apa namanya teh, gak enak kedelehnya. Nah seperti itu. Jadi aing teh itu kurang fokus karena ada komentar yang seperti tadi, konten ngecapruk cenah, asal konten asal aya bahan keur konten. Da aing nih hayang ngomen kieu ya lamun teu inget ka raskeun aing teh awewe nya. Ya atuh akang alamun bisa masuk atuh akang ngomen kudu kumaha urang teh nya di kolom komentar tertuliskeun seharusnya mah begini gitu. Sia teh salah gitu ya. Aing mah ya Allah ya Rabbi, untung aing awewe na setengah sapotong, lamun aing awewe setengah sahedeng meureun lapur anjrit. Nah biasanya seperti itu, treatment seperti itu ya untuk penjemuran sauna saya lakukan 1 minggu 2 kali. Sampai burung itu benar-benar gacor, benar-benar enak, bunyinya neken ngotot. Nah itu biasanya yang saya lakukan. Alah salaki aing sebalik saya ini masih ada di Jakarta Utara. Dan untuk mandi biasanya itu saya itu 1 minggu 2 kali. Untuk keperawatan tidak ada yang luar biasa. Setelah mabung juga, kalau sudah selesai mabung, rawatan seperti biasa saja, mandi jemur itu biasa saja ya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Oke, segitu dulu konten dari Jenang Logo saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.